هذا الرباط أو أمن آخرا فيه أو عبد الله في سبيل وحكا مع الأرواح والدين ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sairis shalihin fi darini amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatin nafil ila qawlihi wa naflul lailil mutlaq afdal. Salat sunnat mutlak yang dilakukan di malam hari itu afdol, artinya lebih besar pahalanya dibanding salat sunat mutlak yang dilakukan di siang hari. Sama-sama salat sunat mutlak. Kalau salat sunat mutlak malam dibanding salat duha, ya tentu afdol salat duha ya. Ini sama-sama salat mutlak malam dibanding salat mutlak siang, itu afdol dibanding salat sunat apa? Yang malam itu afdol, lebih besar pahalanya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Salat yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam. Maksudnya salat malam yang mutlak. Kemudian ada juga hadis anna kulla laila fiha saat ijabah. Setiap malam itu ada saat ijabah. Jadi kita salat berharap bertepatan dengan saat ijabah. Sehingga semua harapan-harapan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain riwayat Imam Hakim, alaikum bi qiyamil lail, lazimilah qiyamul lail, salat di malam hari. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin min qablikum. Itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, sejak umat-umat terdahulu itu memiliki orang-orang yang saleh punya kebiasaan salat malam hari. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Itu bisa mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa manhatun anil isim. Bisa mencegah seseorang, melindungi seseorang dari maksiat. Jadi orang yang suka salat malam, istiqomah salat malam, itu akan terjauhkan dari maksiat. Nah, Allah akan menjaga dia dari kemaksiatan. Waman hatun anil isim. Jadi bisa menjauhkan seseorang dari dosa. Salat malam itu kalau tidak tidur dulu, ya disebut qiyamul lail, tapi nggak disebut tahajud. Qiyamul lail itu pokok ibadah di malam hari. Salat di malam hari itu qiyamul lail. Hatta antum tidak tidur ya. Tidak tidur. Tidak harus tidur. Syaratnya qiyamul lail tidak harus tidur. Untuk dikatakan tahajud itu syaratnya, untuk bisa dikatakan tahajud harus habis melakukan salat isya dan harus setelah tidur. Walaupun tidur sebentar, semenit, 5 menit, cukup sudah dikatakan tahajud sudah. Hatta tidurnya duduk tidak batalkan wudhu ya. Salat isya waktunya dzikir ketiduran. Habis salat ba'da isya, tahajud sudah itu ya. Tahajud itu syaratnya harus setelah melakukan salat isya dan sudah tidur malam. Itu dikatakan tahajud. Kalau ada orang sudah salat isya tapi nggak tidur sama sekali, jam 3 salat, bukan tahajud. Qiyamul lail, iya qiyamul lail. Qiyamul lail pokok salat di malam hari. Tapi bukan tahajud, karena tahajud itu salat yang dilakukan setelah tidur dan harus setelah salat isya. Kalau ada orang belum salat isya tidur, habis buka puasa kekenyangan. Ya, kekenyangan sampai kayak burung. Tahu burung? Burung itu kalau kenyang sininya besar ya, itu tanda kalau kenyang. Ba'dun nas hakadha fi ayyamis syam, itu kayak burung. Gitu. Jadi kayak burung. Itu kalau sampai sholat rukuk tumpah itu ya. Rukuk tumpah. Sebagian orang begitu. Sebagian enggak, penampungannya gede, enggak nyampe ke sini ya. Hatta sebanyak apapun penampungannya gede, enggak nyampe ke sini ya, aman. Hatta rukuk enggak tumpah ya. Itu penampungannya lumayan ya. Nah, itu punya beberapa lapis itu. Insyaallah tabarakallah ya. Itu. Nah, itu kalau ada orang setelah buka puasa belum salat isya tidur, jam 11 bangun, kemudian salat, apa tahajud? Apa dikatakan tahajud? Bukan, karena belum salat isya. Kapan dikatakan tahajud?
Setelah bangun, dia sholat isya. Kalau dia qobliyah isya, bukan tahajud. Dia sholat sunat wudhu, bukan tahajud. Dia sholat isya, bukan tahajud. Nah, setelah isya, sholat apapun dilakukan, otomatis jadi tahajud. Tahajud itu sholat apapun. Tidak harus sholat mutlak, tidak harus niat tahajud. Antum sholat apa saja, yang penting memenuhi 2 syarat tadi itu. Sudah sholat isya dan sudah tidur malam. Itu otomatis dikatakan tahajud. Antum sholat taraweh, jadi tahajud. Antum sholat witir, jadi tahajud. Antum sholat tasbih, jadi tahajud. Antum sholat hajat, sholat al-battah, sholat apapun, yang penting sudah sholat isya dan sudah tidur malam, maka otomatis dikatakan tahajud. Wadah ya? Jadi kalau tidurnya belum sholat isya, jam 12 bangun, kemudian sholat isyanya bukan tahajud. Setelah isya, sholat apapun, otomatis jadi tahajud. Antum ba'diyah isya, ya udah, jadi tahajud otomatis. Wadah ya? Jadi ada qiyamul lail, itu sholat malam. Tidak harus tidur. Untuk dikatakan tahajud harus setelah tidur dan harus setelah sholat isya. Orang bisa tahajud itu perlu 3 hal. Kalau kepingin bisa tahajud perlu 3 hal. Pertama adalah tidur qailulah, tidur sebelum zuhur. Sebenarnya tidak harus tidur, yang penting istirahat. Istirahat, merebahkan badan, memejamkan mata. Hatta tidak tidur itu cukup itu. Perlu walaupun sebentar. Tidur qailulah itu manfaatnya untuk tubuh sangat besar. Antum tidur sebelum zuhur setengah jam, itu lebih manfaat untuk kesehatan badan dibanding antum tidur 3 jam setelah salat zuhur. Tidur setelah salat zuhur tidak terlalu manfaat untuk badan. Sebelum zuhur itu yang manfaat, hatta setengah jam. Itu yang dikatakan qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebelum atau istirahat sebelum zuhur, hatta setengah jam. Itu sangat cukup. Seperti tidur malam, itu sangat diperlukan oleh badan, khususnya antara jam 10 sampai jam 1. Atau maksimal jam 11. Ya, jam 10 sampai jam 1 itu tidur yang paling diperlukan oleh badan. Tidur sebelum jam 10 nggak terlalu manfaatnya untuk badan. Tidur di atas jam 1 nggak manfaat untuk badan. Yang paling diperlukan oleh badan itu untuk mengembalikan energi, untuk mengistirahatkan organ-organ kita, itu antara jam 10 sampai jam 1. Dan dalam kondisi gelap. Kalau lampu nyala, nggak istirahat, badan kita itu nggak istirahat. Kurang sehat. Dalam kondisi lampu mati, gelap. Kalau nyala itu kurang bagus. Atau ada radiasi HP, tidak bagus. Jauhkan HP. Jauhkan HP ketika tidur. Wadah ya? Jadi tidur siang yang sangat manfaat itu sebelum zuhur. Walaupun sebentar. Tidur malam itu yang diperlukan badan antara jam 10 sampai jam 1. Itu ya cukup sudah. Seandainya antum tidur itu aja, malam tidur 3 jam, 10 sampai jam 1. Atau jam 11 maksimal. Kemudian siang tidur sebentar, cukup sudah. Cuman kalau tidak terbiasa, kemungkinan ya payah ke badan. Tapi nanti ketika terbiasa, tidak bakal madorot. Pada badan tidak bakalan madorot. Tidak bakalan madorot. Kalau sudah terbiasa, tidak bakalan madorot. Beda kalau bukan di jam itu. Mungkin madorot kepada badan nanti ya. Nah, yang paling dipentingkan itu. Wadah. Sangat dipentingkan, sangat diperlukan oleh badan. Jadi untuk bisa tahajud, orang kalau kepingin punya kebiasaan tahajud, sholat malam setelah tidur, itu perlu 3 hal. Pertama, tidur qailulah. Tidur qailulah untuk tahajud, itu seperti sahur untuk puasa. Sebagaimana kita puasa akan payah kalau tidak sahur, begitu juga akan payah melakukan tahajud jika tidak punya tidur qailulah. Nah, tidur qailulah. Nah, tapi kalau antum tidur qailulah tidak tahajud, sama seperti sahur tidak puasa. Ya. Sahur tidak puasa, waktunya sahur, waktunya puasa nggak puasa. Nah, itu sama, orang tidur qailulah tapi nggak tahajud, ya. Kayak sahur tapi nggak puasa. Itu syarat pertama. Syarat kedua, siang hari jangan maksiat. Kalau di siang hari maksiat, berat untuk tahajud. Di antara penghalang terbesar tahajud adalah maksiat di siang hari. Apakah itu ghibah, namimah, menyakiti perasaan orang, atau maksiat-maksiat lainnya. Itu. Maksiat di siang hari. Kemudian yang ketiga, untuk membantu tahajud itu adalah makannya jangan banyak-banyak. Kalau makan banyak, berat untuk tahajud. Makanya jangan banyak, khususnya di malam hari. Khususnya di malam hari, jangan makan banyak. Dan makan malam itu, yang bagus itu sebelum jam 7. Di atas jam 7 tidak bagus. Makan berat, di atas jam 7 itu nggak bagus. Makan yang bagus itu sebelum jam 7.
Wah ya, itu sebelum jam 7. Usahakan itu. Minum kopi di malam hari tidak bagus. Minum kopi silahkan, tapi sebelum jam 7 malam. Kalau di atas jam 7 malam, kurang bagus. Apalagi tengah malam, jam 12 ngopi di bawah payung Madinah. Kurang bagus itu ya. Kurang bagus. Enggak bagus ngopi malam hari. Kecuali kalau pas bangun qiyamul lail itu kopi tidak ada masalah. Ya, itu salaf seperti itu untuk membantu biar nggak ngantuk. Ya. Tapi kalau belum tidur antum ngopi malam jam 10 di atas jam 10 itu kurang bagus. Sebelum jam 7 tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Di atas jam 7 itu kurang bagus. Nah, kebiasaan kita sering ngopi malam hari, makan berat malam hari, apalagi yang dimakan makanan yang nggak sehat. Nasi goreng sulapan, gurih tanpa bumbu, minyaknya second. Ya, minyaknya second. Kemudian caos jadi-jadian. Pabriknya tidak pernah tahu tomat, tapi bisa bikin saus tomat. Lucu ya, tidak pernah tahu tomat ya pabriknya itu. Tidak pernah kenal tomat, tapi bisa bikin saus tomat. Itu sulapannya. Nah, saus tomatnya tanpa tomat. Gurihnya tanpa bawang, ya, tanpa bumbu-bumbuan, bisa gurih. Minyaknya second. Itunya second. Makanya kan biasanya kuningnya nggak jernih. Di wadah botol itu kuning agak mangkak gitu. Ya, minyak bekas, minyak second dikasih penjernih. Bahaya itu. Secondnya tuh bahaya. Apalagi ditambah penjernih. Penjernihnya tambah bahaya lagi. Ya, itu karena itu dihindari makan makanan kayak itu. Apalagi minyak kayak gitu di malam hari itu kurang bagus. Itu hindari hal-hal kayak gitu itu biasakan makan sehat. Nah, jadi jangan banyak makan khususnya di malam hari sebelum tidur biar mudah bangunnya. Jadi kalau kepingin gampang tahajud itu upaya ikhtiarnya tidur qailulah, jangan maksiat di siang hari, utamanya ghibah ya. Itu. Kemudian ketiga apa? Jangan makan banyak, khususnya di malam hari sebelum tidur. Itu insya Allah dimudahkan. Ini ikhtiar zahir. Meninggalkan maksiat batin. Kemudian juga ya udah minta kepada Allah dengan tawasul kepada Rasulullah SAW. Apapun, antum minta apapun, hajat apapun. Jangan pernah lupa minta pada Allah. Jangan mengandalkan usaha kita. Usaha itu untuk ta'abudan saja. Kita melakukan perintah Allah, usaha itu. Tapi jangan mengandalkan usaha. Jangan mengandalkan alarm. Jangan mengandalkan sohib. Jangan mengandalkan orang yang membangun. Andalkan bantuan dari Allah. Minta. Itu. Minta pada Allah agar dibantu. Ketika sebelum tidur yang husnudzon pada Allah, saya husnudzon. Insya Allah Allah akan membangunkan saya pada malam hari ini jam sekian. Husnudzon pada Allah, minta bantuan pada Allah dan jangan lupa tawassul kepada Habibullah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu semua urusan seperti itu. Ikhtiar, jangan mengandalkan ikhtiar. Minta pada Allah, pasrah penuh kepada Allah, berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan perantara wasilah Rasulullah SAW. Semua urusan seperti itu. Insya Allah semuanya akan mudah. Intinya yang terpenting itu niatnya. Kalau antum niat serius, kepingin bangun malam, niatnya serius. Ternyata kok amblas, bangun-bangun sudah subuh. Antum dapat pahala qiyamul lail. Tidurnya sedekah dari Allah ya. Antum disedekahi sama Allah, dikasih sedekah. Sedekah qiyamul lail plus tidur. Tidur tapi dapat pahala qiyamul. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Di hati antum memang serius. Memang serius mau bangun. Tandanya serius mau bangun kalau ada yang bangunkan ya bangun. Ana mau bangun. Alarm bangun, terbangun denger, dimatikan gampang nanti ya. Kapan-kapan. Enggak serius. Nah, itu. Yang penting serius, keseriusan niat. Itu walaupun ternyata antum ketiduran amblas tetap dapat pahala qiyamul lail. Dapat pahala niat itu. Tidurnya sedekah dari Allah. Enak kan ya? Orang kalau muamalah dengan hati, itu enak. Yang penting serius niatnya ya. Artinya serius ketika ada kesempatan ya dilakukan amalnya. Kalau yang penting niat. Ente mampu melakukan, tidak melakukan ngomong niat. Ngedabrus ente niatnya ya. Ana udah niat. Tapi ya begitulah. Belum bisa. Belum bisa kenapa? Ada kesempatan ente bangun. Kenapa enggak berangkat? Males itu ya. Berarti enggak niat ini. Niat itu niat yang shadiqah.
Artinya kalau ada kesempatan pasti dilakukan. Tapi karena tidak ada, akhirnya terlewat. Nah, itu yang akan dapat pahala. Wadah. Nah, dan ketika qiyamul lail jangan hurur, jangan kemudian ujub. Orang tidak qiyamul lail tapi mungkasir, akrab indallah. Daripada qaimul lail tapi ujub, apalagi kibir, naudzubillah min dzalik. Merasa lebih baik dibanding orang lain. Ente tidak qiyamul lail ahsan. Yang penting mungkasir. Yang paling jelek, terus gak qiyamul lail, kibir. Mana gak qiyamul lail tapi mutawadhi, mungkasir. Ente qiyamul lail, mutakabir ente itu. Ini sombong gak memenuhi syarat ini ya. Apa yang ente sombongkan? Wis ndak bangun sombong. Ana masyaallah mutawadhi, hatta ada anus, ana tawadhu. Hati ana bersih, hati anda qiyamul lail, ente qiyamul lail. Kayak sebagian orang ya disuruh berhijab tidak mau. Lebih baik tidak berhijab tapi hatinya bersih daripada ente cadaran tapi hatinya kotor. Ente wis tidak hijab kan ente hatinya kotor. Itu. Habis itu merasa lebih baik dibanding yang pakai hijab. Sebagian orang kayak gitu. Hati-hati tipu daya setan semuanya itu. Wah deh. Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa mutakabbirun haqqan. Orang yang menganggap dirinya tawadhu itulah hakikatnya orang paling sombong. Kenapa? Tawadhu itu kemuliaan. Orang merasa tawadhu berarti merasa mulia. Merasa mulia itu sombong. Ya, merasa mulia itu sombong. Tawadhu itu mulia apa enggak? Mulia. Orang merasa tawadhu berarti merasa mulia. Itu berarti mutakabbir dia. Orang tawadhu yang hakiki enggak merasa tawadhu. Ya, enggak merasa tawadhu. Yang merasa tawadhu itu berarti mutakabbir. Kama qala fil hikam. Nah, itu. Sebagian pembesar aulia begitu pernah qiyamul lail sama putranya. Kemudian melihat orang-orang tidur, putranya itu ngomong kepada abinya. Ya apa orang-orang ini? Waktunya qiyamul lail, waktu mulia tidur. Akhirnya ditegur sama abinya. Ente tidur tapi tidak merasa lebih baik dibanding orang-orang tidur itu. Asam daripada ente qiyamul lail tapi merasa lebih baik dibanding mereka. Ingkisar. Inti segala hal itu ingkisar. Udah. Kita lanjut. Wa naflul lailil mutlaq afdal ai minan naflil mutlaq bin nahar. Kemudian wa nisfuhul akhir ai afdal. Nah, itu. Wa sulusuhul ausat afdal. Jadi malam itu kalau dibagi menjadi dua, mana sebetulnya? Gimana? Enggak ada. Nggak ada. Tinggalan di masjid. Hah? Udah khali. Biarkan. Nah, jadi kalau malam itu dibagi menjadi dua, mana yang lebih afdal digunakan untuk sholat? Lebih afdal yang separuh akhir. Misal malam itu katakan 10 jam. Dari maghrib sampai subuh. Katakan 10 jam. Nah, maka 5 jam kedua afdal dibuat sholat dibanding 5 jam pertama. Sholat sunat ini, kalau sholat fardu ya jangan. Sholat isyanya afdal, ini 10 akhir. Berarti sholat isyanya tak mepetkan subuh ya. Dah, ini kita bahas sholat mutlak. Witir juga afdal dilakukan di akhir malam. Nah itu, sebagian sholat yang memang itu. Witir atau sholat mutlak. Adapun sholat fardu, ya jangan diakhirkan. Udah awal waktu itu afdal. Jadi kalau dibagi dua, wanisful akhir, maka itu afdol. Kalau dibagi tiga, maka sepertiga yang tengah. Wasuluhul ausat afdol. Misalnya malam itu 10 jam. Ya antum bagi tiga, berarti 3 jam lebih ya. 3 jam 20 menit. Sepertiganya kan berarti 3 jam 20 menit. Nah, kalau misalnya 10 jam. Kalau misalnya dari maghrib sampai subuh. Nah, maka yang paling afdol dibuat qiyam itu sepertiga yang tengah. Jadi setelah salat isya, ba'diyah, baca tabarok, tidak ada yang dilakukan, segera tidur. Sepertiga tengah, bangun. Sepertiga akhir, tidur lagi. Afdol dibanding antum milih yang sepertiga akhir. Ya, sepertiga tengah, afdol dibanding sepertiga akhir. Wadah ya? Nah itu. Wa sulusul ausat afdol. Yang lebih afdol lagi, dibagi 6. Seperti qiyamnya Nabi Dawud. Dibagi 6.
Berarti malam itu bagi ke-6. Sepertiga 1, 2, 3 itu istirahat. Maksudnya setelah sholat isya dan yang lain-lainnya, setelah sholat isya, ba'diyah dan tabarok itu. Nah, selesai, istirahat. Nanti di 1/6. Jadi 1/6 pertama, kedua, ketiga. Berarti kan setengah ini kan sudah ya. Setengah malam separuh pertama malam. Itu kalau 1/6 kan berarti kotak begini ada 6. Diambil 3. 3 ini kan yang awal. Itu waktu istirahat itu. Jadi isya awal setelah sholat isya. Zikirnya sholat isya. Kemudian tabarok. Ba'diyah isya istirahat sudah. Bangun, setelah lewat separuh malam bangun. Bangun berapa? Di 1/6 ke-4 dan ke-5. Jadi 1/6 ke-4 dan ke-5 itu bangun untuk sholat. 1/6 terakhir tidur lagi. Menjelang subuh itu. Jadi kurang 1/6 yang akhir menjelang subuh tidur. Hampir subuh bangun lagi. Jangan nunggu subuh. Sebelum subuh bangun begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Dawud, yang afdol begitu. Itu, yang afdol begitu. Jadi dibagi 6. Wah deh. Jadi kalau dibagi 2, ada separuh pertama, ada separuh kedua. Yang afdol yang mana? Separuh kedua. Kalau dibagi 3, mana yang afdol digunakan qiyam? Sepertiga yang tengah. Kalau dibagi 6, berarti 1/6. Maka istirahat di 1/6 yang pertama, kedua, dan ketiga. 4/5. 1/6 ke-4 dan ke-5 itu bangun. Di atas jam 12 lah. Jam 12-an bangun. Nah, nanti sebelum subuh tidur lagi. Di 1/6 terakhir itu tidur lagi. Sebelum subuh bangun. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Daud. Itu yang paling afdol seperti itu. Ala kulli hal, kita melakukan apa yang mungkin kita lakukan terlebih dahulu. Di istiqomah. Yang penting bangun malam aja dulu ya. Mana yang memungkinkan, paling memungkinkan untuk kita. Itu yang kita istiqomahkan. Nanti baru bisa ngatur-ngatur itu nanti setelah bisa istiqomah. Wah deh ya. Nah, kalau punya syekh ya ikut arahan syekhnya. Seperti apa syekhnya nyuruh ya. Syekhnya nyuruh istirahat. Nyuruh bangun. Yang bagian yang mana? Ya bangun. No. Seperti itu. Itu kalau tanpa syekh itu kaidahnya ya. Kalau dengan syekh ikuti syekhnya. Karena mereka lebih paham apa yang maslahat untuk kita. Loh di kitab begini. Di kitab ini secara umum. Belum tentu cocok untuk semua orang. Ya. Khilaf-khilaf di kitab banyak apa enggak? Bukan berarti seenaknya kita ngambil khilaf-khilaf itu. Ikuti arahan syekh. Karena beliau yang tahu mana yang maslahat untuk kita. Kalau kita ngambil kaul-kaul sendiri seenaknya, akhirnya kita ngikuti nafsu. Ditopengi kitab. Jadi tambah alim, tambah pengikut nafsu dia. Ya, nafsunya tambah liar. Tidak ada nurnya. Wah deh. Wah, ada kaule. Enggak begitu. Ikuti arahan syekh itu penting. Ilmu itu wasilah untuk kita dekat dengan Allah. Nah, kalau ilmu justru membantu kita nuruti nafsu, nopengi nafsu kita, ya tambah jauh, tambah lama, tambah jauh dari Allah. Tidak ada faedahnya ilmunya. Ilmu itu wasilah, alat untuk bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah, itu aja, alat. Bukan segalanya ilmu itu, alat saja. Nah, kalau ilmu malah menjauhkan dari Allah, ya rugi. Ilmu tambah jauh, tambah alim tambah jauh. Mana kapan ilmu itu akan menjauhkan kita dari Allah? Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Hati yang keras. Hati yang keras. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi. Apa yang menyebabkan qaswatul qulub? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Syahwatun nafas, ya, mengikuti keinginan-keinginan nafsu, selera nafsu dan maksiat ini yang membuat hati kita itu keras. Itu yang semakin jauh. Nah, ilmu itu rawan membuat orang jauh dari Allah kalau dijadikan alat untuk nopengi nafsu kita. Ada. Kita ini kalau masih liar nafsu kita, nuruti nafsu, antum baca kitab, antum tambah alim, hakikatnya antum baca nafsu, bukan baca ilmu. Semakin baca Quran difahami sesuai nafsunya. Jadi tambah banyak baca Quran, tambah jauh dari Allah. Itu kalau nafsunya, khotornya nafsu di situ. Jadi semakin banyak baca Al-Quran, semakin memahami Al-Quran sesuai nafsunya. Artinya semakin memperkuat nafsunya. Kenapa? Quran difahami sesuai nafsunya.
Jadi kalau orang itu nafsunya masih liar, ngelihat Quran, hakikatnya ngelihat nafsunya. Baca hadis, hakikatnya baca nafsunya. Baca kitab, hakikatnya baca nafsunya. Jadi tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat gitu. Itu pentingnya syekh murabbi di situ. Nah, karena itu penting. Wadah ya. Jadi kalau punya syekh ya udah ikuti arahan dari syekhnya biar nafsunya menjadi nggak liar lagi. Jadi separuh akhir itu afdol karena ya berdasar dari hadis sahih afdhalus shalah ba'dal maktubah jauful lail, tengah malam, artinya setelah lewat separuh malam. Kemudian ada hadis juga Rasulullah SAW ditanya ayu sholati afdol, sholat apa yang paling afdol? Beliau mengatakan jauful lail, sholat di tengah malam, artinya setelah lewat separuh malam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ahabbus sholat ilallah ta'ala sholatu Dawud. Sholat mutlak yang paling afdal itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Karena yanamu nisfal lail, separuh malam pertama itu istirahat, setelah sholat isya itu istirahat. Kemudian wayaku musulusahu, kemudian bangun sebanyak sepertiga, artinya 2 kali seperenam. Ya tadi itu seperenam keempat dan seperenam kelima, sepertiga kan? 2 kali seperenam, 2/6 kan berarti sepertiga kan ya? Nah itu. Sepertiga itu bangun. Seperenam terakhir tidur lagi. Sebelum subuh bangun. Itu yang paling afdol. Kemudian wa yukrahu qiyamu kullil lail daiman. Makruh bangun sepanjang malam, tidak tidur sama sekali. Dengan sholat atau dengan selain sholat. Dengan ibadah, apalagi bukan ibadah ya. Untuk ibadah, antum semalam suntuk. Ibadat, tidak tidur sama sekali. Kalau sesekali di waktu-waktu mulia, di malam nisfu Sya'ban, di malam Idul Fitri, Idul Adha, di Asrul Awakhir Ramadan, tidak apa-apa. Tapi yang makruh itu yang daiman, terus-terusan. Terus-terusan, tidak tidur sepanjang malam. Ini yang makruh. Ya. Wa yukrahu qiyamu kullil lail daiman. Jadi bangun seluruh malam, dari awal sampai akhir malam, tidak tidur sama sekali. Karena madorot. Itu doror kepada badan, itu akan doror. Pembesar aulia itu sampai nggak tidur 2 bulan. Mereka sudah mujahadatun nafas. Mereka kalau tidur sakit. Itu beda. Jangan kita menyamakan kita dengan akabir. Mereka itu setelah mujahadatun nafas seperti itu. Mereka nggak makan 2 bulan, nggak ada masalah. Nggak tidur setengah tahun, nggak ada masalah. Bahkan di antara mereka itu kalau makan sakit. Ya. Puasa 2 hari berturut-turut. Haram apa enggak? Haram kan, wisol kan ya. Kenapa? Akan doror. Sebagian akabirul aulia itu kayak gitu, berhari-hari puasa enggak makan sama sekali. Antum enggak boleh wisol, ana haram makan. Itu secara umum memang begitu, tapi kalau ana haram makan. Ana enggak makan sebulan biasa. Ana kalau sampai makan haram. Haram gimana? Makan. Suruh makan. Makan sedikit langsung sakit. Jadi badannya sudah berubah setelah mujahadah sekian tahun. Akhirnya berubah. Itu. Jadi program tubuhnya itu sudah berubah sudah. Wadah ya. Nah, setelah mujahadah mereka nggak tidur berhari-hari sebulan ini. Itu karena sudah terbiasa kayak Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah bertahun-tahun yusallil fajr biwudu'il isya. Setelah mujahadah. Ini makruh. Umumnya orang seperti ini. Kalau antum sudah seperti Imam Abu Hanifah nggak ada madhara, ada masalah. Kebiasaan nih, Masya Allah, bertahun-tahun yusallil fajr biwudu'id duha. Habis itu langsung mau berubah ya, yusallil fajr biwudu'il isya. Ya, enggak bisa ya. Diganti dulu, yusallil fajr biwudu'il fajr, jangan biwudu'id duha ya. Biasanya yusallil fajr biwudu'id duha. Mau ganti seperti Imam Abu Hanifah gara-gara baca manaqibnya Abu Hanifah. Anda. Semua itu butuh bertahap. Gitu. Wa yukrah qiyamu kullil laili daiman. Sepanjang malam terus-terusan itu makruh. Beda kalau sesekali di malam-malam mulia kayak malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Asyura, ya, malam Arafah. Nah itu, malam 1 Rajab, malam 27 Rajab, itu Asrul Awakhir min Ramadan, berburu Lailatul Qadar, itu tidak ada masalah. Sepanjang Ramadan tidak bagus. Sepanjang Ramadan tidak pernah tidur malam, tidak bagus. Hatta subuhnya tidak tidur, apalagi subuhnya tidur tambah tidak baik. Hatta subuhnya tidak tidur.
itu kurang baik, termasuk bid'ah kata Imam Haddad. Ya, termasuk bid'ah kata Imam Haddad. Ada kalam seputar itu. Nah, di sini pertama kalamnya Imam Haddad di Tasbitul Fuad juz 1 halaman 249. Imam Haddad mengatakan apa? Beliau mengatakan qala radhiyallahu anhu saharu kullil lail fi Ramadan bid'atun. Melek sepanjang malam di bulan Ramadan bid'ah. Kalau asrul awakhir lah bas, hanya asrul awakhir saja. Sepanjang Ramadan tidak pernah tidur malam bid'ah. Lam yaf'alhus salafus saleh. Tidak dilakukan oleh salaf soleh. Inti merasa lebih baik dibanding salaf soleh. Ya, jadi tidak tidur sepanjang malam di bulan Ramadan itu bid'ah yang bertentangan dengan amal salafus soleh. Beda kalau pas asrul awakhir tidak pas. Tapi dari awal Ramadan seperti itu, ini bid'ah. Hatta dia subuh tidak tidur. Apalagi kalau subuh tidur. Bagaimana kalau subuh tidur? Nah, di sini ada di Fawaid Mukhtaroh. Al-Fawaid Mukhtaroh. Ada faedah di situ. An-naumu lailan yu'inus syakhsa ala ihya ima ba'da subhi. Tidur malam, hatta sebentar. Tidur malam itu akan membantu seseorang untuk memakmurkan waktu setelah subuh. Memakmurkan setelah subuh itu penting sekali. Tidur setelah subuh itu akan mencegah rizki. Kalau antum dapat rizki tidak barokah. Rizki tidak barokah mending nggak punya. Mending tidak ada. Itu. Faman itu. Jadi an-naumu lailan di Fawaid Mukhtaroh, an-naumu lailan yu'inu syakhsa ala ihya ima ba'da subhi. Membantu untuk memakmurkan waktu setelah subuh. Wa huwa waktun syarif, waktu mulia khususon fi Ramadan. Apalagi kalau Ramadan, bukan Ramadan, setelah subuh sampai isyraq itu mulia, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Faman ahyahu. Ahya ma bainal fajar wal isyraq. Siapa yang menghidupkan waktu setelah subuh sampai isyraq dengan ibadah. Wa namal laila kullahu. Sepanjang malam setelah tarawih awal langsung tidur, bangun-bangun sahur. Ya, bangun-bangun sahur atau enggak sahur. Ya. Tapi subuhnya dijaga. Setelah subuh sampai isyraq itu dijaga. Afdal. Setelah subuh enggak tidur. Semalam tidur penuh. Itu afdal dibanding mimman ahyal laila kullahu wa nama ba'da subh. Dibanding semalam enggak tidur, subuh wis Assalamualaikum warahmatullahi bledek. Langsung ya mencolot ya. Nah, itu afdol yang padahal dari sisi waktu lebih lama yang malam kan ya. Nah, yang bagus ya malamnya jangan tidur semua. Ramadan kok malamnya tidur semua. Ramadannya sapi itu ya. Nah, itu. Ramadan ya ada tidurnya lah. Ya itulah antara jam 10 sampai jam 1. Nah, itu tidur atau jam 11 sampai jam 1 tidur, habis itu bangun. Setelah subuh dijaga, jangan tidur. Itu afdol itu kalau bisa seperti itu. Seandainya milih semalam tidur full, yang penting setelah subuh udah tidur, afdol dibanding semalam melek full, pada subuh tidur. Itu di Fawaid Mukhtaroh. Kemudian kalamnya Habib Alwi bin Syihab Al-Qutub. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Beliau mengatakan qala radhiyallahu anhu, wa kana amalu syiabatina, amal sesepuh kita artinya salaf, yaitu amalnya salaf kata beliau, mayanamuna ba'da sholatis subhi. Tidak tidur setelah sholat subuh. Hatta fi Ramadan. Walaupun di Ramadan, tidak tidur setelah subuh. Wa ingkanu sahirin, walaupun semalam tidak tidur, setelah subuh tidak tidur. Itu amalnya salaf. Nah, itu. Setelah subuh tidak tidur, walaupun semalamnya tidak tidur. Wa minhum ammi Muhammad bin Idrus, termasuk paman beliau Habib Muhammad bin Idrus. Hatta ahluhu ma yukhallihim yanamuna ila ba'da syurub. Hatta keluarganya dipaksa enggak boleh tidur setelah subuh. Nanti setelah isyraq baru. Ya. Nah, begitu. Ini amalnya salaf. Kita lanjut. Wa yukrahu qiyamu kullil lail daiman. Jadi makruh tidur sepanjang malam terus-terusan. Kharaja bidaiman fi ba'dil layali al fadilah. Enggak ada masalah itu. Yang enggak bagus itu yang makruh kullul lail daiman. Termasuk makruh juga wa takhsisu ay wa yukrahu takhsisu lailatul jum'ah biqiyam. Itu. Mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam. Ini makruh. Beda kalau Jumat dengan malam Sabtu, enggak apa-apa. Malam Jumat dan malam Kamis, enggak apa-apa. Nah, itu. Tapi kalau khusus malam Jumat dikhususkan hanya malam Jumat dia qiyamul lail, nah, itu hukumnya makruh. Tapi khusus dengan sholat.
Kalau yang tadi dengan sholat atau enggak? Yang tadi itu yang di atas, yang sebelumnya. Wa yukrahu qiyamu kullul lail daiman. Makruh bangun sepanjang malam secara terus-menerus. Baik dengan ibadah atau bukan ibadah. Dengan sholat atau dengan selain sholat. Jadi qiyam yang di sini, wa yukrahu qiyamu kullul lail daiman. Qiyam maksudnya bangun sepanjang malam secara terus-menerus. Baik dengan ibadah atau bukan. Dengan sholat atau selainnya sholat, makruh semuanya. Yang malam Jumat khusus dengan sholat yang makruh. Kalau bukan dengan sholat, dicampur-campur, tidak apa-apa. Ada sholatnya, ada baca Quran, ada sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu tidak ada masalah. Yang makruh kalau dengan sholat. Nah, jadi beda maknanya ya. Qiyam yang di qiyamul lail dengan qiyam yang di Lailatul Jum'ah. Wa takhsisu Lailatul Jum'ah bi qiyam. Mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam ai bi sholatin di sarahnya. Itu hukumnya makruh. Karena dengan sholat, maka fala yukrahu ihya'uha bi ghairiha. Kalau menghidupkan malam Jumat dengan selain sholat, tidak makruh. Wala biha wa bi ghairiha, sholat dan yang lain, campur-campur, tidak makruh. Kalau hanya sholat sepanjang malam Jumat, itu yang makruh. Kemudian termasuk makruh, watarku tahajudin i'tadahu. Meninggalkan tahajud yang sudah menjadi kebiasaan. Makruh. Kebiasaan di sini tidak harus sering. Al-ada di sini tasbut bimarroh. Walaupun pernah tahajud sekali, kemudian antum tinggalkan, makruh itu. Ya, pernah. Jadi Ramadan sudah dilatih tahajud. Tidur kemudian bangun jam 1 ya. Sudah dilatih. Syawal balik mode pabrik. Ya. Makruh itu ya. Itu. Hukumnya makruh dijaga. Alhamdulillah kita dilatih selama Ramadan ya. Nah, setelah Syawal nanti dijaga. Watar kutahajudin i'tadahu, makruh. Karena dulu ada sebagian sahabat begitu qiyamul lail kemudian enggak qiyamul lail lagi. Akhirnya oleh Rasulullah SAW disindir, la takun kafulan. Kalian semuanya jangan seperti fulan, tidak disebutkan. La takun kafulan. Kenapa? Karena yaqumul lail fatarakahu. Dulu qiyamul lail dia kemudian ditinggalkan. Nah, makruh itu ya. Watar kutahajudin i'tadahu. I'tadahu di sini walaupun hanya pernah sekali. Tidak harus sudah terbiasa sebulan Ramadan. Nah, harus hatta sudah satu kali kemudian antum tinggalkan, itu makruh. Nah, meninggalkan tahajud. Tahajud tadi itu maknanya apa? Sholat apapun setelah sholat isya dan tidur malam. Nah, kita disunatkan untuk berusaha semaksimal mungkin punya sholat malam lah. Walaupun hanya 2 rakaat. Jadi latihannya begitu, kalau tidak punya qiyamul lail, maka jangan langsung ya baca manakibnya Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap malam langsung niru itu. Iya, dapat 2 malam tipes, masuk rumah sakit. Habis itu ngambek, sampai kiamat tidak pernah qiyamul lail lagi. Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu setelah ditarbiyah mulai masih kecil, ditarbiyah nabawiyah mulai kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa seperti itu. Kita biasanya tidur tak langsung begitu, enggak, minimal 2 rakaat sudah. 1/4 jam sebelum subuh bangun, wudhu, segera sholat 2 rakaat sebelum adzan subuh. Nanti istiqomah sebulan ditambahi 4 rakaat. Istiqomah lagi setelah 3 bulan tambahin 6 rakaat begitu. Bertahap, semuanya bertahap, tidak bisa sulapan. Kurangi makanan itu bertahap. Biasanya 1 nampan sendiri, langsung 1 piring, ya tipes, ya. Tipes tidak bisa. Hatta ngurangi makan itu bertahap. Tidak bisa. Orang itu kalau asalnya makannya biasanya porsi sopir truk, ya itu 2 piring, itu banyak porsinya ya. Langsung dikurangi 1 piring sakit ya. Kenapa? Badannya nggak siap. Dikurangi sedikit 1/4 piring. Sampai terbiasa seminggu 10 hari. Kurangi lagi 1/4 piring. Sampai terbiasa 10 hari, setengah bulan. Terus begitu. Nanti setelah asal rutin cara seperti itu, setelah setahun dia yang dulu 2 piring, setengah piring nggak sakit. Terbukti mujarab. Ya. Biasanya makan berkali-kali, kemudian langsung dipotong sekali dok sehari. Sakit. Perlu latihan ya. Perlu latihan. Jadi menyediakan makanan itu nggak langsung antum niru seperti Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi sahib Minhaj itu setiap hari puasa. Kalau sahur hanya minum 1 teguk, tidak makan. Kalau buka puasa hanya makan 1 suap, tidak minum. Ana niru. tipes dijamin. Itu ente tipes bi ghairi hisab. Dijamin itu. Dijamin enggak bisa kayak gitu itu, bertahap. Kalau kita yang biasa makan yang enggak terkontrol,
Udah. Apa? Menyedikitkan makanan itu artinya caranya apa? Jangan makan sebelum lapar. Itu caranya. Kalau nggak lapar jangan makan. Itu caranya begitu. Jangan makan sebelum terasa lapar. Ketika makan jangan sampai kenyang. Sebelum kenyang masih kepingin nambah, ditahan. Yang sekiranya tidak madorot tadi itu ya. Itu caranya. Kemudian kul minal maujud walatatlub al mafkud. Makan yang ada. Apa yang ada itu yang dimakan. Itu. Jangan bingung nyari Shopee Food. Kalau masih ada ya. Itu. Selera gak selera itu yang dimakan. Apa yang ada. Jangan mencari yang gak ada. Gitu. Wala ta'kul illa idza ju'ta. Jangan makan kecuali sudah terasa lapar. Wa idza akalta fala tasba. Ketika makan jangan kenyang. Itu rumusnya. Itu yang dimaksud menyedikitkan makanan oleh para ulama. Bukan langsung niru Imam Nawawi sulapan itu. Enggak bisa. Itu empat kaidah itu ya. Jangan makan kecuali sudah lapar. Kalau makan jangan sampai kenyang. Jangan makan apa yang ada, jangan mencari yang enggak ada. Kalau kerupuk pergi ke toko. Kenapa? Wajib taruh kerupuk makan taruh kerupuk. Enggak usah ada makan, enggak ada ya sudah. Ya, begitu. Enggak ada sambel. Ada sambel makanan, enggak ada ya sudah. Enggak ada sambel dong. Begitu. Itu kaidahnya 4 itu sudah. Untuk menyedikitkan, bukan niru Imam Nawawi langsung seperti itu. Menyedikitkan tidur itu juga seperti itu. Latihan 2 rakaat aja, enggak usah yahanu. Tidur hanya ketelip-ketelip gitu, tidak bisa. Itu perlu latihan, perlu mujahadah, perlu bimbingan dan seterusnya. Nah. Watarku tahajud itadahu, ini makruh, meninggal tahajud yang menjadi kebiasaan. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian wa idastaiqadha, adabnya bangun tidur, masaha wajahu, diusap wajahnya. Begitu bangun langsung diusap wajahnya, bukan nyari HP. Itu. Begitu bangun tidur langsung wajah diusap, wa nadhara ila sama, melihat ke arah langit, maksudnya melihat ke atas. Kemudian wa qara'a, baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir surah. Akhir surat Ali Imran. Jadi dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi terus. Kalau ndak hafal ya bikin tulisan, ditulis begitu. Nah, baca itu sampai akhir surat, ya, sampai akhir surat. Begitu bangun langsung begitu. Kenapa? Ini zikir. Zikir itu kan kita kalau tidur malam, tidur kapanpun, oleh setan dikasih 3 ikatan yang membuat kita berat untuk bangun dan malas melakukan apapun. Nah, kalau kepingin semangat dan tidak ngantuan, 3 ikatan itu harus lepas semuanya. Dengan zikir lepas 1 ikatan. Dengan wudhu lepas ikatan kedua. Dengan sholat 2 rakaat yang singkat lepas ikatan ketiga. Karena itu sholatnya jangan dipanjangkan. Sunnahnya ketika antum bangun tidur belum witir, jangan langsung witir. Dibuka tahajud dengan 2 rakaat singkat. Jangan diniati witir. Diniati sunatul wudhu, diniati tahajud, diniati taubah atau apalah. Pokok 2 rakaat singkat. Bacanya cukup qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwahad. Sama sebelum itu membaca ayat apa? Rakaat pertama baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Astagfirullah 3 kali. Kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua begitu. Setelah Fatihah apa? Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahimah. Astagfirullah 3 kali. Kemudian baca qul huwallahu ahad. Sudah, jangan dipanjangkan. Kalau mau panjangkan habis itu, setelah 2 rakaat itu. Setelah 2 rakaat, salam, udah amalnya Imam Sya'rani memanggil ya sayyidi ya Rasulullah. Itu. Istaghfirli rabbaka assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amalnya bisa dibaca 3 kali atau lebih. Jadi minta, kan tadi kan walau annahum idzalamu anfusahum. Jika seandainya mereka ketika mendolimi diri sendiri, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka datang kepadamu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullaha, kemudian mereka minta ampunan, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memintakan ampunan. Apa yang terjadi kalau sampai Rasul memintakan ampunan? Kita istighfar dan Rasul memintakan ampunan. Dengan gara-gara kita datang minta pada Nabi. Apa? Lawajadu, pakai lam taukid ya. Lawajadullaha, maka mereka akan mendapati Allah bukan taiban, tawwaban rahim. Nah, karena setelah salam Imam Sya'rani begitu. Ya sayyidi ya Rasulullah, istaghfirli rabbak. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
3 kali atau lebih, seperti di Al-Anwar kemarin, Darus Al-Anwar terakhir ya sebelum libur itu kan ada amalnya Imam Sa'roni seperti itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah istaghfiri rabbak. Ya Sayyidi ya Rasulullah istaghfiri rabbak. Kita manggil begitu, Rasulullah dengar dan jawabi. Dimintakan, Rasulullah tidak pernah menolak, Rasulullah tidak pernah mengecewakan siapapun. Antum minta, dikabulkan Rasulullah. Lu kan meninggalnya Nabi tidak sama dengan yang lain. Itu. Walau annahum idzalam anfusahum ja'uka. Yang dianjurkan baca ayat ini ketika qiyamul lail, pembukaan tahajud, hanya sahabat yang hidup zaman Nabi apa kita juga? Kita juga kan? Ja'uka. Domirnya domir apa khitab? Domir khitab itu hadir apa gaib? Kalau domir gaib itu walau annahum idzalam anfusahum ja'ahu. Itu gaib dah, ayatnya ja'uka. Dalam sholat juga kita assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, berarti nabi itu ada. Dan dekat jauh ke assalamu alaika, dengar. Karena itu minta. Jadi begitu salam langsung ya sayyidi ya Rasulullah istaghfirli rabbak atau inda rabbik. Mintakan ampunan untukku kepada Tuhanmu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah 3 kali. Kemudian minta pada Allah. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang tulisan redaksi Arabnya ada di Al-Anwar itu ya. Itu. Ada. Apa? Adanya apa? Nah, setelah itu ada istighfar itu pertama kita menghitabi Rasul, kemudian minta kepada Allah agar supaya diampuni. Itu. Sedekatan min sedekatik ada gitunya. Di Al-Anwar nanti dicek. Enggak ada Al-Anwar di sini yang dekat. Itu amalnya Imam Sa'roni, Abdul Wahab Sa'roni. Di sini begitu salam, beliau mengucapkan waqad hubbi bali an aqula biqalbi wa lisani ba'da salam, dengan hati dan dengan lisan mengucapkannya setelah salam. Ya sayyidi ya Rasulullah istaghfir li rabbak sallallahu alaihi wasallam atau salatu wassalamu alaika terserah. Kalau redaksi sini ya sayyidi ya Rasulullah istaghfir li rabbaka sallallahu alaihi wasallam. Salah samarat atau aksar, 3 kali atau lebih. Kemudian setelah itu Allahumma amil tusuan wa dhalamtu nafsi faghfirli shadaqatan min shadaqatika alayya ya arhamar rahimin. 3 kali atau lebih. Allahumma amil tusuan, ya Allah aku mengamalkan keburukan. Wa dhalamtu nafsi, aku mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, ampunilah aku shadaqatan min shadaqatika alayya, sebagai sedekah darimu untukku. Ya arhamar rahimin. Salah samarat au aksar. Halaman 156. Nah, di sini sampai akhir surah itu. Kemudian juga sunnah di sini waftitahu tahajjudihi bi raka'ataini khafifatain. Disunatkan begitu bangun jangan langsung witir. Kalau belum witir, jangan langsung witir. Dimulai tahajudnya dengan sholat 2 rakaat yang ringan. Yaitu tadi ringan maksudnya ya baca doa iftitah, Fatihah, kemudian walau annahum idzalamu tadi itu sampai yang sesuai tadi yang diterangkan, kemudian setelah salam baca itu. Amalnya salaf istighfar 70 kali ya. Amalnya salaf dari Sadat Al-Ba'alawi begitu. Setelah sholat 2 rakaat itu, kemudian membaca ayat apa? Setelah salam, ya tidak apa-apa digabung. Amalnya Imam Sa'roni tadi dibaca, kemudian setelah itu baca 70 kali itu. Apa? Pertama, fakultus safiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara sampai 70 kali. Setelah 70 kali dibaca lanjutan ayatnya. Apa? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Setelah itu lanjutkan salat lagi tahajud, diniati witir, diniati taubah, salat li ghufrani dzunub albattah, salat qadaul hajat dan yang lain-lain silahkan ya. Nah, begitu. Pertama 2 rakaat dulu. Untuk apa 2 rakaat ini? Jangan dipanjangkan ini. Singkat saja kayak tadi. Untuk melepaskan ikatan terakhir dari setan itu.
Nah, kemudian wa iksarud doa wal istighfar billail. Di malam hari itu perbanyak doa dan perbanyak istighfar. Wan nisful akhir wasulusul akhir aham. Ai a'dhamu ta'siran fil qabul. Khususnya di separuh akhir, khususnya di sepertiga akhir. Nah, kalau sholat itu yang diperbanyak dari sepertiga akhir apa tengah yang afdol? Kalau untuk sholat sepertiga tengah apa akhir? Sepertiga tengah itu untuk sholat. Kalau sepertiga akhir itu untuk memperbanyak doa dan istighfar ya. Perbanyak doa. Kenapa? Karena ada hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami, bukan Tuhannya yang turun. Kalau turun berarti ada pindah tempat dari atas ke bawah. Itu sifatnya jisim. Allah itu bukan jisim. Mukhalif lil hawadis. Karena itu harus ditakwil. Takwilnya macam-macam. Yanzilu rabbuna ay amru rabbina. Atau malaikatu rabbina itu. Jadi mengira-ngirakan mudhof itu, mengira-ngirakan mudhof. Banyaklah atau rahmatu rabbina dan yang lain-lain atau kinayah gitu. Di sepertiga, kapan itu? Di sepertiga akhir malam. Ketika malam sisa sepertiga, setiap hari itu. Fayaqulu man yad'uni fa astajibalah. Ayo siapa yang doa, tak kabulkan. Itu. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Ayo siapa yang minta, tak kasih. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang istighfar, tak ampuni. Mustajab itu. Ini setiap malam kalau bukan Ramadan apa itu? Bunyi. Kompor. Oh, iya. Nah, jadi kalau bukan Ramadan hanya di sepertiga akhir malam ya. Ini yang zilu rabbuna ini hal min talibi hajatin. Apa? Yang ditiba itu. Faunilahul matalib. Hal min mustaghfirin. Hal min taib itu. Itu setiap malam. Allah nyuruh untuk istighfar akan diampuni, nyuruh tobat akan diterima, nyuruh minta hajat akan dikasih. Itu kapan? Di sepertiga akhir malam. Kalau bukan Ramadan. Kalau Ramadan dari maghrib langsung itu. Sepanjang malam emang Ramadan perbanyak doa khususnya yang 4 hal itu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan doa apa saja, dan ulama salaf banyak nyusun beberapa doa yang ada di buku yang biasa dibaca oleh guru kita itu. Ada doanya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ada doanya Habib Muhammad al-Haddar, ada doanya banyak para salaf yang menyusun Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Banyaklah doa-doa, tinggal kita himmah apa enggak, punya himmah enggak baca itu ya. Nah, itu dibaca, perbanyak doa. Jadi eman-eman kalau Ramadan dari maghrib. Begitu buka puasa itu waktu paling mustajab itu ya. Dan sepanjang malam sekarang dan seterusnya. Nah itu. Sekarang malam ini kebetulan kholnya mu'alif Muqaddimah Hadramiyah. Beliau tufinya itu malam 5 wakila 6. Ya. Nah, jadi kholnya sahib Muqaddimah Hadramiyah. Semoga kita keluaran berkahnya ya. Nah, itu kita memberkati kholnya dengan membaca kitabnya. Itu sangat menyenangkan kepada mu'alif ya. Sangat menyenangkan. Nah, itu. Mempelajari kitabnya. Kalau sempat nanti antum baca Yasin, baca atau Qul Huwallahu Ahad yang memungkinkan, atau baca Quran malam ini dihadiahkan untuk atau amal ibadah apapun itu dihadiahkan pahalanya untuk beliau biar mendapatkan berkahnya. Ini masya Allah sahib barokah terkenal ini mubarak. Kitab-kitabnya beliau itu mubarak semuanya. Ini atau yang Mukhtasar Latif itu terkenal. Habib Alwi bin Syihab itu punya kalam. Kalau antum kepingin jadi alim hakiki, kalau mubtadi, bacalah Risalah Jami'ah dan Mukhtasar Latifnya Imam ini Abdullah bin Abdurrahman Tafadhol. Risalah Jami'ahnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Kemudian Mukhtasar Latifnya Imam Abdullah bin Abdurrahman Tafadhol ini. Untuk yang mutawassit baca Umdah. Untuk yang mutawassit baca Umdah, baca ke guru maksudnya, bukan mutola'ah sendiri. Untuk yang muntahi baca minhaj. Itu kalau ingin jadi alim hakiki itu 3 kitab itu, 4 kitab itu harus. Risalah Jami'ah, Mukhtasar Latif, Umdah dan Minhaj. Kitab-kitab lain bukan berarti kita menafikan barokahnya. Fathul Qorib itu kitab yang disukai, dipuji-puji oleh salaf juga. Di antaranya Habib Hasan bin Al-Qutub Habibullah Al-Haddad. Itu sangat muji-muji. Kemudian Zubat itu juga disukai oleh salaf. Itu yang tadi kalamnya Habib Alwi. Ya. Nah, jadi perbanyak. Untuk Ramadan ini tidak khusus sepertiga akhir. Keistimewaan Ramadan eman-eman. Sepanjang malam. Kalau bukan Ramadan hanya di sepertiga akhir. Yang zilu Rabbuna tadi harus
ditakwil. Sebagai penutup ini tidak apa-apa. Saya tambahin sedikit, ini sudah selesai. Tak kasih penjelasan tambahan karena ini penting, pembahasan akidah. Tapi nggak ada spidolnya ya, Hasan besok aja. Hasan besok pakai spidol. Nanti disiapkan spidolnya. Soalnya itu perlu spidol. Penting soalnya pembahasan akidah, bagaimana ulama menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabih. Di Al-Quran itu ada beberapa ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabih. Baik yang berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan Rasulullah SAW. Itu kalau orang nggak paham, justru tersesat di situ. Naudzubillah min dzalik, terpleset di situ. Kalau orang paham, justru akan menemukan mutiara-mutiara indah di situ. Di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dohirnya merendahkan Rasulullah SAW. Nggak paham, terpleset, sulatab pada Rasulullah SAW. Sulatab baca Quran, tambah lama tambah sulatab. Nah, tapi kalau antum kecipratan nur dari Rasulullah SAW, menemukan mutiara di situ. Justru akan menemukan makna-makna indah yang rahasia di balik ayat-ayat yang dohirnya merendahkan. Memang hikmahnya apa? Biar nggak bisa diketahui oleh sembarang orang. Kenapa? Itu hakikat-hakikat yang rahasia berkaitan dengan Rasulullah SAW. Umumnya orang nggak paham, nggak menjangkau. Cuman yang sulata berani ngambil dohirnya. Yang nggak nyampe tapi jaga ada pada Nabi, Allah alam, saya tidak tahu maknanya itu. Yang jelas nggak mungkin itu merendahkan Rasulullah, nggak mungkin. Allahu alam. Yang dikasih nur oleh Allah tahu. Ini maknanya begini. Ternyata justru maknanya lebih indah dibanding ayat-ayat yang dohirnya pujian. Jadi pujiannya lebih kuat kepada Nabi dibanding ayat-ayat yang dohirnya memuji. Ya. Wah deh. Visual. Yang misalkan Ya. menghidupkan bulan Ramadan selain 10 malam terakhir. Sepanjang malam tidak tidur sama sekali. Tidur harus sebentar. Nggak apa-apa, tidak masuk. Penting harus istirahat. Intinya biar terbantu untuk apa? Menghidupkan waktu setelah subuh. Kalau tidak tidur sama sekali berat. Sangat berat. Kecuali orang yang sudah mujahadah bertahun-tahun. Ya, kalau tidak bisa. Sulit, berat. Mesti tidur saat subuh, dijamin. Banyak buktinya. Ya, banyak buktinya. Subuh hilang sudah, setelah subuh itu hilang. Subuh itu maksa sholat itu ya. Wiridan entah terbaca apa enggak itu. Wiridnya sholat loh, bukan wiridul latif. Wiridnya sholat, entah terbaca atau enggak ya. Itu. Kalau enggak tidur sama sekali. Kecuali kalau sekelas orang-orang akabir yang sudah mujahadah lama, tertarbiyah dengan kuat, itu bisa. Kalau pemula jangan macam-macam seperti itu. Enggak bisa. Perlu istirahat, perlu. Kayak kelasnya seperti Habib Salim Syatiri. Beda lagi sebenarnya. Semalam terawih 4 kali setiap malam ya. Pulang ibadah terus. Nggak tahu ada istirahatnya apa enggak, wallah alam. Atas siangnya ada istirahat apa enggak, wallah alam. Tapi setelah apa kayak gitu. Setelah mujahadah, ditarbiyah dengan mulai kecil, mulai belum tamyiz ya. Mulai belum tamyiz, kita pakai jenggoten model kayak gini. Mau yahan ya. Mau sayahan.